Qala al-imamul muallif rahimahullah wal hilatu lihifdil amwali istiqsa'uz zakati. Adapun kiat-kiat bagi menjaga harta benda yaitu memaksimalkan di dalam berzakat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hassinu amwalakum bizzakati. Telah bersabda Rasulullah SAW, bentengilah olehmu akan harta bendamu dengan berzakat. Artinya dengan zakat harta kita enggak akan hancur, bisnis kita enggak akan menurun. Kalau ada bisnis menurun, cek ulang zakatnya, benar atau tidak kita dalam berzakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma dha'a malun fi barrin wala bahrin illa bi man'iz zakat. Telah bersabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah hilang tercecer oleh harta benda di daratan dan tidak pula di lautan melainkan dengan sebab enggan berzakat. Wa yuqalu, dan dikatakan, man mana'a malahul fuqara'a sallallahu alaihi al-umara. Barang siapa mencegah ia akan harta bendanya akan orang miskin, tidak berzakat, orang fakir, maka menguasakan Allah atas harta itu akan penguasa-penguasa zalim. Kalau orang zakatnya enggak rapih, nanti pemimpinnya korup. Wal hilatu lisalamati minal balai an yaqula inda ru'yatil mubtala. Adapun cara bagi keselamatan daripada bala bencana, yaitu bahwa mengucapkan seseorang ketika melihat orang terkena musibah, bimaradin dengan sakit, au judamin atau buduan, au ghairihim atau selain keduanya. Alhamdulillah alladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Jadi kalau kita ngelihat orang tabrakan atau ada orang ban mobilnya bocor, motornya bocor, dituntun, doa ini, baca alhamdulillah alladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Baca begitu tuh, tapi jangan di depan orang yang ban bocor. Ente nyumpain namanya. Kalau begitu, pelan bacanya, pelan. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Allah akan daku dari apa-apa yang memberi musibah Allah akan engkau dengannya, dan telah mengunggulkan Allah akan daku atas kebanyakan orang dari orang-orang yang Allah ciptakan, tafdila dengan mengutamakan. Wa yasjuda, dan ia bersujud, syukran lillahi ta'ala, sebagai syukur bagi Allah ta'ala. Sujud syukur, tapi jangan di depan orang kena musibah, di depan dia, ini dia nih gitu. Jangan. Biqaulihi, syukurnya dengan ucapannya, yaquluhu wa yaf'aluhu sirran, ia mengucapkan akan doa alhamdulillah dan ia mengerjakan akan sujud syukur sirran dengan sembunyi-sembunyi, minal mubtala, daripada orang yang terkena musibah. Faman fa'ala dzalika, maka siapa orang mengerjakan iakan yang demikian itu. Kalau ada orang kena musibah, kita baca alhamdulillah di'afan ini, fala yusibuhu dzalikal bala, maka tidak mengenai akan dia oleh itu bencana, oleh itu musibah. Kainan makana, adalah apa adanya dia, padahal ada apa yang ada, ma'asa, selama dia hidup. Pokoknya kalau kita melihat ada orang kena musibah, apa aja, kita baca alhamdulillah alladzi afani mimma ibtalaka bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Saya tuh kalau naik mobil ada orang nuntun motor banyak bocor, saya baca ini biar selamat begitu. Wa yuqalu lis-salamati minar ra'di wal barqi subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min hifati wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan diucapkan untuk keselamatan daripada geledek dan kilat, doanya subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min hifati wa huwa ala kulli syai'in qadir, salasa maratin, 3 kali. Kalau ada kilat,
ada geledek, maka kita baca itu biar kita selamat. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumur ra'da fadhkurullah, apabila mendengar oleh kalian akan geledek, maka berzikirlah kalian pada Allah. Fa innahu la yusibu dzakiran, maka sunnya geledek itu yaitu tidak mengenai akan orang yang zikir. Wa khairu dzikri al khafiyyu, adapun sebaiknya zikir itu zikir yang tersembunyi. Wa khairu rizqi ma yakfi, adapun sebaik-baiknya rezeki yaitu sesuatu yang cukup. Rezeki enggak usah banyak, yang penting cukup. Pengen beli mobil ada cukup, pengen beli rumah cukup, yang penting cukup aja. Wa man badara al-atisa bi alhamdulillah lam yadurrahu syai'un min da'il batni, siapa orang yang buru-buru akan orang yang bangkis dengan mengucap alhamdulillah, niscaya tidak membahayakan akan dia oleh sesuatu daripada penyakit perut, yakni waja'al khasirati, sakit pinggang. Orang yang sering keluhan pinggangnya sakit, nyeri, itu kalau bangkis kurang baca alhamdulillah. Alhamdulillah itu nyelamatin. Wa man qala inda kulli atsatin yasmauha alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal lam yusibhu waja'u darsin wala udhunin abadan. Barang siapa mengucapkan ia ketika tiap-tiap bangkis yang ia mendengar akan bangkis, baru dengar walaupun kita enggak bangkis, kita dengar doang alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal, begitu dengar doang, niscaya tidak mengenai akan dia oleh sakit gusi dan tidak pula sakit telinga abadan selamanya. Yang telinganya ngangang berisik apa, itu karena kalau ada orang bangkis biasa aja. Kita baca alhamdulillahirabbil ala kulli hal. Begitu. Nanti juga dibahal baca, kalau dia baca ya biasa tuh. Yarhamukum. Begitu. Wa takbiru indal hariqi yudfi'u, adapun takbir Allahu Akbar, adzan ketika kebakaran, yaitu dapat memadamkan oleh takbir akan kebakaran. Kalau kebakaran adzan. Wa indar rihi yusakkinuhu, dan ketika ada angin puting beliung tuh, itu dapat menenangkan oleh adzan akan angin. Kalau ada angin puting beliung adzan. Wa man qada al hawaija, barang siapa menunaikan iakan segala hajat, yassarallahu lahu man yaqdi hawaijah, niscaya memudahkan oleh Allah baginya akan orang yang menunaikan oleh orang akan hajatnya dia. Kalau kita demen ngebantu orang sebut ringan tangan, nanti kita bakal dibantu orang. Hidup itu bermanfaat untuk orang lain, nanti kita bakal dengan sendirinya ada feedback. Ada dengan sendirinya. Wa man rahima ruhima, siapa orang yang menyayangi niscaya disayangi. Wa man arada alla yushmata bihi falyudhhir syamatata ahadin, barang siapa menginginkan bahwa tidak digirangin orang dengannya, maka jangan menampakkan ia akan girang kepada seseorang. Artinya girang kalau orang dapat musibah, namanya syamatah. Syamata itu girang kalau kita susah disebutnya, kita susah orang senang, itu namanya syamata. Jadi kalau kita pengen ketika dapat kesulitan enggak ditertawakan orang, jangan mentertawakan orang yang kena musibah, jangan begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tudhhiri syamatata li akhika, jangan kamu menampakkan akan kegembiraan bagi saudaramu yang kena musibah. Fayarhamuhullahu wa yabtaliyak, maka merahmati akan saudaramu oleh Allah dan memberi musibah Allah akan kau. Kalau ada orang kena musibah girang, suatu saat Allah bakal kasih begitu. Wa man ayyara akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'malah, siapa orang yang mencibir oleh orang akan saudaranya dengan satu dosa, niscaya tidak akan mati ia sehingga mengerjakannya akan dosa.
Kalau orang tukang nyinyirin orang berbuat dosa, bakal dia ngerjain kayak begitu. Jangan. Wa man faddoha musliman, barang siapa nyinyir oleh orang akan muslim, yakni orang lain, faddohahullah, niscaya membeberkan aib akan dia oleh Allah. Wa man ghafara dzamba wa sataral aiba fa'alallahu lahu dzalik. Barang siapa mengampuni iakan dosa dan menutupi iakan aib, maka memperbuat oleh Allah baginya kan yang demikian itu. Wa kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu beramal niscaya dibalas oleh kamu. Apa yang kita kerjakan ya nanti namanya hukum tabur tuai. Begitu. Hukum tabur tuai. Kama tadinu tudanu. Dalam peribahasa Indonesia ada hukum alam tabur tuai. Begitu. Wal hilatu fi daf'i syarahil farji. Adapun cara pada menolak rakusnya farji. Bagaimana tuh supaya kita jangan rakus, jangan pikirannya Sukirno. Tahu Sukirno? Suka mikir, iya kayak gitu. Wadzalika biqillatil akli. Yang demikian itu yaitu dengan sedikit makan. Kita bujangan nih, mau kawin gak punya duit, udah makannya dikit aja. Itu gak keburu mikirin perempuan, yang dipikirin apa? Perut aja, perut. Begitu. Wa kasrati shaumi, banyak puasa. Orang puasa tuh pengennya tiduran aja di masjid, ditempelin perutnya di ubin. Benar nggak? Tuh kayak gitu tuh. Wa ghaddi tarfi, dan merendahkan mata. Anil haram, dari yang haram. Wa kasrati wiqa'il ahli fil halal, dan banyak menyetubuhi istri pada yang halal, yakni tidak men. Begitu. Biar kita nggak kemana-mana. Wal hilatu fi hifdzi sihhati qillatul wiqa'. Adapun cara pada menjaga kesehatan yaitu sedikitnya bersetubuh. Begitu, supaya dia sehat. Itu begitu. Jadi enggak sering begitu, enggak saban malam. Udah kayak Air Asia. 7 hari dalam seminggu. 3 kali dalam sehari. Itu begitu. Wakilatul akli, sedikit makan. Wakillatu syurbil ma, sedikit minum air. Kalau pengen jaga kesehatan, makan jangan banyak, minum jangan banyak. Jangan. Wa an yu'awwida kulla jismin ma'tada, dan bahwa membiasakan akan tiap-tiap tubuh akan apa yang ia biasakan. Makan yang biasa-biasa aja. Orang dulu nih ditawarin bakso aja enggak ada. Sasa aja enggak, orang dulu dia enggak terbiasa. Tuh kalau pengen sehat makan yang biasa aja. Sebenarnya makannya pakai tempe, udah tempe aja. Begitu, jangan ini menu baru nih. Itu yang jadi penyakit. Yang kayak begitu tuh. Penyakit. Pengen makannya ya Allah yang berkelas mulu. Besok kagak ada duit, kagak ada yang ngajak ya. Ngelamun. Ya begitu tuh, kayak begitu. Wa an yatajannaba minal at'imati ma ya'afuhu wa ma la yafiqu, dan bahwa menghindari ia daripada makanan akan sesuatu yang merasa enggan, merasa jijik, kurang resep akan makanan, dan sesuatu yang tidak cocok oleh makan dia. Jadi kalau kita pengen sehat, kita nggak usah neko-neko makanan, nggak usah neko-neko. Begitu, nggak usah neko-neko. Makanan apa adanya aja. Lihat orang dulu. Makannya itu aja sehat. Penyakit orang dulu masuk angin, encok, masuk angin, encok. Nggak kayak sekarang. Ada gula, hipertensi, macam-macam. Itu gara-gara kimia itu. Makanan itu yang biasa-biasa aja. Wa qad warada, sungguh datang di dalam hadis, annaman akalal khubza bahtan, bahwa barang siapa makan iakan roti bahtan, padahal murni roti aja. Nggak campur ini, campur itu, campur itu. Biadabin, dengan adab, lam ya talla, niscaya tidak berpenyakit ia illa illatal maut, kecuali penyakit mati. Kalau makan roti itu roti murni, itu nggak akan ada penyakit apa-apa. Kalau mau makan nasi, nasi pakai garam. Kalau ente makan nasi pakai garam, nggak bakal ada penyakit badannya, kecuali mati.
Nggak ada. Orang dulu tuh nasi panas, garam aja jadi kebel-kebel tuh. Kayak begitu tuh. Udah jadi aja orang dulu. Begitu. Ngalamin nggak? Kalau ngalamin berarti orang dulu. Gitu. Itu kan rumusnya begitu. Makan gak usah macam-macam. Saya tuh makan, mohon maaf, pakai tempe. Saya paling begitu-begitu makan. Saya diajak makan ya yang ada aja. Nggak mau macam-macam. Yakni bil adab. Yakni makannya dengan adab. Bagaimana tuh dengan adab tuh? Alla yakulahu illa ala ju'in. Yaitu bahwa tidak makan ia akan roti kecuali atas keadaan lapar, wa an yarfa'yadu qabla shiba, dan bahwa mengangkat akan tangannya sebelum kenyang. Makan tuh jangan kelewat kenyang. Itu aja. Kalau pengen makan kalau lapar. Kalau makan kalau lapar enak apa aja. Kalau lapar begitu. Wal hilatu fil masaibi, adapun cara pada menghadapi musibah supaya ringan, tenang. Qaulu, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ini musibah apa aja? Kehilangan motor, sendal, apa aja. Inna lillah, sesungguhnya kita yaitu milik Allah, dan sesungguhnya kita kepada Allah yaitu kembali. Ya Allah, berikan ganjaran olehmu akan daku pada musibahku, wa khluf li, gantilah olehmu bagiku akan yang lebih baik daripadanya. Begitu. Pokoknya kalau kena musibah apa aja doanya ini. Mana lagi wa husnus sabri, bagus kesabaran. Wantidarul faraj, dan menanti kelapangan. Minallah, dari Allah, fid dunya wal akhirah. Wala budda min khusulihi mannan minallahi ta'ala wa lutfan, dan tak dapat daripada hasilnya faraj sebagai anugerah dari Allah dan kesantunan dari Allah. Pokoknya tunggu aja, kalau ada musibah pasti bakal ada hikmahnya. Udah begitu. Begitu. Kalau kata orang-orang tuh namanya turunan senang. Begitu. Turunan senang. Kalau tanjakan susah. Kalau turunan senang. Begitu. Kalau tanjakan susah. Benar nggak? Begitu. Iya. Wal ma'rifatu, dan mengetahui itu meyakini, bi annal ibtila'a, dengan bahwa cobaan itu yu'dhimul ajra, yaitu membesarkan oleh cobaan akan ganjaran, wa yudhibul wizra, menghilangkan oleh cobaan akan dosa, wa anna Allah, dan bahwa Allah idza ahabba qauman, yaitu apabila mencintai oleh Allah kan satu kaum, ibtalahum, maka menguji oleh Allah kan kaum. Faman radiya falahu ridho, maka siapa orang yang ridho maka baginya lah keridhaan Allah. Wa man sakhita, siapa orang yang murka, falahu sakhatu, maka baginya lah yaitu kemurkaan. Wa anna asyaddan nasi bala'an al-anbiya'u tsummal amsalu fal amsalu, dan bahwa yang paling beratnya manusia dari segi cobaan yaitu yang pangkatnya para nabi, kemudian sebawahnya, lalu sebawahnya. Nggak ada yang cobaan paling berat Nabi. Kita mencobanya ringan. Wal yuksir dzikral mauti, hendaklah memperbanyak oleh seseorang akan mengingat-ingat kematian. Fa innahu la yadri la'alla ajalahu qaribun, maka sungguhnya yaitu tidak tahu ia, jangan-jangan ajalnya yaitu dekat. Wa man alima qurba mautihi, barang siapa tahu akan dekatnya kematiannya, hana alaihi mayufariquh, maka ringan atasnya oleh sesuatu yang berpisah oleh sesuatu kan dia. Lah bakal mati, harta hilang lah, ntar juga nggak dibalik kubur begitu. Wa man hassala ajrahu bi taqdimi malihi wa ahbabi fa huwa khairun mimman khallafahum wara'a dhahri wa ukhida bi hisabi. Barang siapa menghasilkan ia akan ganjarannya dengan mendahulukan hartanya dan kekasihnya, maka dia itu lebih baik daripada orang yang meninggalkan mereka di balik punggungnya dan diambil ia dengan hisabnya. Kemudian nih, ingat-ingatin nih, wayam bagi liman matat lahu zaujatun an yankiha ghairaha wa yubadira biha. Seyogianya bagi orang yang mati baginya oleh istri,
Kalau orang punya istri mati, itu jangan diem lama-lama. Seogianya an yankiha ghairaha, bahwa ia nikah akan selainnya. Buruk. Jangan sampai lama-lama. Iya. Kalau bini itu mati, kalau kelamaan Anda nggak bakalan selera, keingetan lagi, keingetan baru mati. Jangan pakai lama-lama. Begitu. Jangan. Dan buru-buru iya dengannya. Buru-buru nikah, jangan lama-lama. Begitu. Itu mau kuburan dikipasin mulu. Emang apa? Kagak boleh nikah lagi sama bini sebelum kering. Jadi dikipasin, biar apa? Ya Allah, bukan begitu. Kalau bini mati langsung nikah. Jangan pakai lama. Langsung nikah. Makanya kalau bini mati itu jangan jauh-jauh dari jasad bininya. Kan nanti banyak yang taziah tuh. Ente lirik-lirik lah. Jangan dicatat perijal. Perijal udah mencatat aja. Ini jangan kenceng ente ngadres di rumahnya. Nyumpain dikata. Waman mata lahu muhibbun, siapa orang mati baginya oleh orang yang dicintainya, min waladin, daripada anaknya, wa ghairi, dan lainnya. Kalau kita ditinggal mati anak, siapa aja yang kita cintai, falyushghil nafsahu an tadzakkuri bisnasghal, maka hendaklah menyibukkan iakan dirinya daripada mengingat-ingatnya dengan sesuatu dari kesibukan. Kalau kita ada sesuatu yang kita tangisi, jangan fokus ke situ. Nantinya kita bakal berduka terus, ngelamun. Watanazuh, dan bersenang-senang, bil athar, dengan bekas-bekas, jejak-jejak, begitu tuh. Wal asfar, dan bepergian. Kalau kita ditinggal mati oleh anak apa, jalan-jalan, menghibur diri, supaya kita jangan fokus sama musibah. Nanti kita fokus sama musibah, ngelamun aja, balik kagak barang tuh.